suasana tahun baru nih. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari. Nah, kita mengucap syukur banget karena dengan kasih karunia Tuhan, kita masih punya kesempatan untuk memuji Tuhan lagi. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Di terangnya mentari. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Sekali lagi, saat senang dan sedih. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yuk kita nyanyikan bagian ini sama-sama. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yuk tangannya di atas, tepuk tangan. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Dia teman setia. Adik-adik, kita tahu kalau dalam segala kondisi kita, Tuhan Yesus adalah jawaban kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jesus said that if I thirst, I should come to Him. No one else can satisfy. I should come to Him. Jesus said that if I'm weak, I should come to Him. No one else can be my strength. I should come to Him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and kind. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jesus said that if I fear, I should come
strong and kind. Jesus strong and kind. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu buat kami, buat keluarga kami Tuhan. Karena Engkau kami masih bisa ada bahkan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau terus belajar untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat agar apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, senang sekali kalian bisa datang kembali ke toko rotinya Chef Willy ya. Hari ini ada yang spesial di toko roti Chef Willy. Mau tahu nggak apa? Kalau yang lalu-lalu Chef Willy bikin roti pakai ragi, kemudian ada yang gosong juga rotinya. Hari ini Chef Willy mau bikin satu roti yang mungkin tidak akan sebesar yang lain-lainnya yang sudah lalu-lalu, tapi kali ini rotinya tipis aja. Rotinya ini namanya matzo. Nah, matzo ini memang tipis karena tidak diberikan pengembang apapun di dalamnya. Biasanya kalau roti yang pakai pengembang itu pengembangnya bisa ragi, bisa baking powder, atau kadang baking soda juga. Mungkin kalau adik-adik bingung bisa tanya, Mama tuh, itu apa aja ya? Nah, hari ini untuk membuat matzo tidak ada pengembang sama sekali, makanya tipis dan sebenarnya juga tidak terlalu empuk rotinya gitu ya. Tapi percayalah, rasanya akan enak kok. Nah, mungkin ada nanya kali ya, kenapa orang bikin roti yang tipis dan juga nggak empuk ya? Dan ada dua alasannya, adik-adik, tentang tidak menambahkan pengembang di roti matzo. Pertama adalah dengan tidak menambahkan pengembang, bikin rotinya jadi cepet. Nah, kedua, kalau Allah yang menyuruh kita bikin roti tanpa pengembang, kita juga harus taat. Nah, ada dari dua alasan yang kita bahas ini, cepat dan taat ini, kita akan sama-sama belajar lebih banyak, dan ada Kariska yang akan bantu kita menceritakannya. Kita dengerin ya. Adik-adik semuanya, kitab Keluaran adalah kitab kedua dalam Perjanjian Lama. Apa ayo nama kitab pertama dalam Alkitab? Betul sekali, Kejadian. Kitab Keluaran menceritakan bagaimana Allah menolong umatnya, yaitu orang Israel, untuk keluar dari Mesir. Kisah Alkitab hari ini terjadi di dunia nyata loh. Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah itu benar. Nah, adik-adik, kalian semua, ayo kita keluarin Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab hari ini bersama-sama, yaitu di Keluaran 12, 21 sampai 27. Kariska hitung ya. 1, 2, 3. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sepukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah.
Adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di Alkitab adalah bagian kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa lewat anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengingat apa yang sudah kita pelajari tentang Allah. Kak Rizka ingin kalian mengatakan pertanyaan gambar besar dan menjawabnya bersama dengan kakak yang sudah kita baca minggu lalu. Apakah ada Allah yang tidak bisa lakukan? Jawabannya, Allah bisa melakukan apa saja sesuai dengan karakternya. Sekarang dalam bahasa Inggris ya. Is there anything God cannot do? The answer is, God can do all things according to His character. Seperti yang sudah kita pelajari adik-adik, itu artinya Allah Maha Kuasa dan baik dalam melakukan semua rencananya dengan sempurna. Dia, Allah, tidak akan melakukan hal jahat ataupun hal yang salah. Karena kebaikan Allah itu sempurna. Sama-sama katakan, sempurna. Good job. Kita belajar dari kisah Yusuf bahwa Allah menggunakan penderitaan untuk membawanya menjadi penguasa di Mesir. Lalu Allah mengutus Yusuf ke Mesir untuk mempersiapkan sebuah umat pilihan. Ketika jumlah orang Israel semakin bertambah banyak, Firaun takut kepada mereka dan menjadikan mereka budak. Allah memiliki rencana atas hal ini adik-adik. Setelah itu, Allah memanggil Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Minggu ini kita akan belajar tentang apa yang Allah lakukan melalui Musa dan kakaknya yaitu Harun untuk membebaskan umatnya dari Firaun, membebaskan umat Israel dari Mesir. Kisah hari ini berjudul Tula dan Paskah. Yuk kita sama-sama sebutkan. 1, 2, 3. Tula dan Paskah. God's people, the Israelites, were slaves in Egypt. They cried out to God, and God called Moses to rescue them. So Moses and his brother Aaron went to Pharaoh. This is what the Lord, the God of Israel, says, "Let my people go." But Pharaoh responded, "Who is the Lord? Why should I obey him? Israel may not go." So God sent 10 plagues to punish the Egyptians. First, God turned the water in the Nile River into blood. But Pharaoh would not let the people go. God sent frogs into Egypt. Pharaoh said, "Ask your God to take away the frogs, then I will let the people go." But when God removed the frogs, Pharaoh refused to let the people go. So God sent gnats into Egypt that bit the people and animals. Then God sent flies and he caused all the livestock to die. Still, Pharaoh did not let the people go. God sent boils that covered the people in Egypt, but Pharaoh's heart was hard. Not even a terrible hailstorm changed Pharaoh's mind. Locusts ate up the plants, and then darkness covered the land for 3 days. But still, Pharaoh said no. God told Moses, "I will bring one more plague after that. Pharaoh will let you go." Moses warned Pharaoh, "God will go through Egypt. Every firstborn male in Egypt will die, but the Israelites will be safe." Pharaoh ignored Moses. So God told every Israelite family to kill a lamb and sprinkle its blood on the doorpost of their houses. This would be a special mark that God would see and pass over. No one in the Israelites' families would die. At midnight, God struck every firstborn in the land of Egypt.
There was a great cry in the land of Egypt because there wasn't a house without someone dead. Pharaoh called for Moses and Aaron. "Go," he said. The Israelites were ready, a whole army of them. 600,000 men and their families left Egypt quickly. They took bread and their animals. They asked the Egyptians for gold, silver, and clothing. The Egyptians gave them what they wanted. God led his people out of Egypt. He was preparing a place for them in a land called Canaan. For 430 years, the Israelites had been slaves in the land of Egypt. They were finally free. By his grace, God spared the Israelites from judgment by requiring the blood of a lamb. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. His death was the ultimate sacrifice, and those who trust in Christ are under his saving blood and will be passed over in the final judgment. Umat Allah, orang Israel, menjadi budak di Mesir. Mereka berseru kepada Allah dan Allah menyuruh Musa menyelamatkan mereka. Musa dan Harun, kakaknya, menemui Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun tidak mau membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Ini yang Tuhan Allah Israel katakan. Biarkan umatku pergi. Siapa Tuhan itu, aku tidak akan menaatinya. Maka Allah mengirim 10 tulah untuk menghukum orang Mesir. Apa saja ya ke-10 tulah tersebut? Kita akan lihat dan dengar sama-sama. Yang pertama, Allah mengubah air sungai Nil menjadi darah, ikan-ikan mati, baunya busuk sekali, sehingga tak ada yang bisa meminum airnya. Musa berkata kepada Fir'aun, biarkan umatku pergi. Tapi Fir'aun berkata, tidak. Tulah yang kedua adalah katak. Lalu Allah mengirim katak ke Mesir. Dan tahukah kalian, katak ada di mana-mana di Mesir saat itu. Di kamar, di panci, dan bahkan katak memanjati orang-orang Mesir. Tukang sihir Firaun coba meniru apa yang Allah lakukan. Dan itu berhasil membuat Firaun berpikir bahwa Allah palsunya yang dia sembah juga sangat kuat atau luar biasa. Namun yang lucu adalah ketika Allah mengirim tulah, lalu bangsa Mesir meniru tulah tersebut, itu tidak membuat kondisi menjadi lebih baik. Ketika Allah memenuhi Mesir dengan katak dan membuatnya lebih banyak katak, akan memperburuk masalah. Benar bukan? Adik-adik, ternyata dewa palsu Mesir ternyata tidak berkuasa. Mereka tidak bisa membatalkan rencana Allah. Wah, Allah kita hebat sekali. Akhirnya Fir'aun kewalahan dan berkata, mintalah kepada Allahmu untuk menyingkirkan katak-katak ini. Maka aku akan membiarkan orang Israel pergi. Namun, tahukah kalian, ketika Allah menyingkirkan katak-katak tersebut, Fir'aun tetap menolak membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Tulah yang ketiga adalah nyamuk. Kalian pasti tahu kan nyamuk seperti apa. Lalu Allah mengirim nyamuk ke Mesir yang menggigit semua manusia dan hewan. Musa berkata, biarkan umatku pergi. Tapi Fir'aun berkata, tidak. Datanglah tulah yang keempat, yaitu lalat. Kita tahu bahwa lalat sangat menjijikkan. Karena Fir'aun keras kepala, Allah mengirim lalat. Fir'aun tetap tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Sampai datanglah tulah kelima, yaitu penyakit sampar. Allah membuat semua hewan ternak dan binatang seperti kuda, keledai, domba milik orang Mesir terkena penyakit dan mati. Tapi Fir'aun tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Tapi Fir'aun tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Datanglah tulah yang keenam, yaitu bisul.
Allah mengirim borok yang menimpa seluruh orang Mesir, tetapi hati Firaun tetap keras. Lalu selanjutnya Allah mengirim hujan es batu dengan ukuran yang besar yang jatuh dari langit. Hujan es itu menyakiti manusia. Bukan hanya manusia adik-adik, tanaman, rumah, bahkan binatang-binatang. Tapi Firaun tetap berkeras hati. Lalu selanjutnya Allah mendatangkan belalang. Kemudian belalang datang dan memakan semua tanaman sehingga tanaman di Mesir rusak. Lalu setelah itu kegelapan menutupi Mesir. Itu adalah tulah yang selanjutnya. Kegelapan menutupi Mesir selama 3 hari. Tapi adik-adik, apakah Firaun berubah? Tentu saja tidak. Firaun tetap tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Adik-adik, apakah Allah jahat sehingga memberi tulah kepada bangsa Israel? Betul sekali, tentu saja Allah tidak jahat adik-adik. Bahkan tidak ada satupun kejahatan dalam diri Allah. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Dan Dia juga Allah yang adil. Namun Allah mengirim tulah-tulah itu untuk menghakimi orang Mesir karena mereka menyembah Allah-Allah palsu, menyembah berhala. Allah mau mereka sadar, Allah mau bangsa Mesir sadar bahwa dewa-dewa mereka tidak berkuasa, mereka tidak punya kuasa. Hanya Allah satu-satunya yang benar, yang memiliki kuasa. Allah palsu Mesir tidak bisa berbuat apa-apa waktu Allah mengubah sungai menjadi darah. Allah palsu mereka tidak bisa menyembuhkan saat Allah membuat mereka sakit kena borok, membuat mereka sakit kena penyakit sampar. Bahkan Allah palsu tidak bisa membuat matahari tetap bersinar ketika Allah menutupi Mesir dengan kegelapan. Seluruh Mesir menjadi gelap gulita. Ini membuktikan bahwa Allah yang sejati hanya Dia yang mempunyai kuasa. Siapakah Allah kita? Benar sekali adik-adik, Dia adalah Allah kita yang hebat dan luar biasa. Lalu selanjutnya datanglah tulah yang terakhir, yaitu tulah ke-10. Kematian anak sulung. Allah berkata kepada Musa, "Aku akan mengirim 1 tulah lagi, setelah itu Firaun akan membiarkan bangsa Israel pergi, membiarkan orang Israel untuk pergi dari Mesir." Musa memperingatkan Firaun apa yang akan terjadi. Lalu dia berkata, "Sekitar tengah malam semua anak sulung laki-laki di setiap keluarga Mesir akan mati." Tapi sayang, Firaun tidak mau mendengarkan Allah. Firaun tidak mendengarkan Musa. Maka kematian anak sulung menjadi tulah terakhir yang hendak Allah kirim. Tulah ini mirip dengan apa yang dilakukan Firaun dengan memerintahkan membunuh semua anak laki-laki orang Israel beberapa saat yang lalu. Beberapa tahun yang lalu sebelum kisah ini. Masih ingatkah kalian? Adik-adik, Tuhan mau menyelamatkan anak sulung laki-laki orang Israel. Maka Allah memberi cara untuk menghindari tulah terakhir ini. Bagaimana ya cara Allah? Ini dia. Umat Allah harus menyembelih anak domba yang tak bercacat dan mengoleskan darahnya ke tiang pintu rumah mereka. Ini akan menjadi tanda yang sangat spesial, sehingga anak sulung mereka akan dilindungi Allah. Saat Allah melihat tanda itu, Allah akan melewati rumah mereka, sehingga tidak ada satupun anak sulung dari keluarga Israel yang mati. Lalu sebagai tambahan, orang-orang Israel harus makan daging domba malam itu dengan roti yang mereka buat dengan buru-buru. Rotinya tidak beragi adik-adik, seperti matzo yang tadi kita bahas di awal. Allah ingin mereka berpakaian rapi, memakai sandal, dan siap meninggalkan Mesir begitu tulah yang ke-10 berakhir. Adik-adik, Allah membebaskan umatnya
dan membuktikan hanya Dia Allah yang sejati. Hanya Dia satu-satunya Allah yang berkuasa. Pada tengah malam itu, semua anak sulung manusia dan hewan di Mesir mati. Kalian bisa bayangkan ya, ada tangisan yang hebat di tanah Mesir. Karena tidak ada satupun keluarga yang anak sulungnya tetap hidup. Jadi ada banyak kematian. Bahkan kematian itu terjadi di setiap rumah. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun berkata, "Pergi!" Orang Israel sudah siap. Total semua bangsa Israel ada 600.000 orang beserta keluarganya. Lalu bangsa Israel meninggalkan Mesir dengan buru-buru. Mereka membawa roti serta hewan ternak mereka. Bahkan bangsa Israel meminta emas, perak, pakaian dari orang-orang Mesir. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Mesir memberikan apa yang mereka minta. Allah memimpin umatnya keluar dari Mesir. Dia menyiapkan tempat bagi mereka di sebuah negeri yang bernama Kanaan. Ayo kita sama-sama katakan ya. 1, 2, 3. Kanaan. Adik-adik, selama 430 tahun, orang Israel menjadi budak di Mesir. Mereka akhirnya bebas. Ini adalah kabar baik. Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Tentu saja tidak ada. Allah bisa melakukan apa saja sesuai dengan karakternya. Is there anything God cannot do? God can do all things according to His character. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Christ Connection. Adik-adik, tulah terakhir bukan hanya membuktikan kuasa Allah atas Mesir. Itu juga menunjukkan ke masa ketika Yesus akan datang oleh anugerahnya. Allah mengampuni orang Israel dari penghakiman dengan mengoleskan darah anak domba. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kematiannya adalah korban terakhir dan mereka yang percaya kepada Kristus ada di bawah kuasa darahnya yang menyelamatkan dan akan dibebaskan dari penghakiman terakhir. Ketika Allah mengirim tulah untuk menghukum Allah palsu Mesir di daerah tempat umat Israel tinggal, tidak terjadi tulah-tulah itu. Allah menjaga orang Israel selamat dari hukuman. Bukan karena orang Israel lebih baik dari orang Mesir atau orang Israel lebih suci, mereka berbuat banyak kebaikan. Bukan adik-adik, tapi karena Allah itu kasih dan baik. Allah juga mengasihi kita. Maka Ia menyediakan jalan supaya kita bisa selamat dari hukuman dosa dengan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib bagi kita. Apakah ada yang Allah tak bisa lakukan? Allah melakukan apa saja sesuai dengan karakternya. Is there anything God cannot do? God can do all things according to His character. Mari kita membaca sama-sama ayat kunci minggu ini. Ayatnya ada di Hosea 13 ayat 4b. 1, 2, 3. Kamu tidak mempunyai Allah selain aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu. You know, no God but me, and beside me there is no Savior. Adik-adik, ayat kunci ini mengingatkan bahwa kita membutuhkan Allah. Dia adalah Allah kita. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dia menebus hidup kita melalui karya salibnya, oleh dengan anugerahnya. Sama seperti Allah membebaskan umatnya dari Mesir dengan cara yang ajaib, demikian pula Yesus harus mati dan bangkit agar kita semua, Kak Rizka dan adik-adik bisa diselamatkan dari dosa. Bahkan kita hidup selamanya dengan Allah. Memang di tengah situasi yang menakutkan atau sulit, kita bisa tergoda untuk berpikir bahwa Allah tidak bersama dengan kita. Kita merasa sendirian. Bahkan kita berpikir bahwa Allah tidak peduli dengan kehidupan kita. Apakah ini pemikiran yang benar? Betul sekali, tentu saja tidak adik-adik. Adik-adik, itu adalah pemikiran yang salah, yang sangat salah. Allah bisa menggunakan bahkan hal yang menakutkan bagi kita untuk memberkati kita dan memuliakan namanya, memuliakan Allah kita.
Ketika kita merasa takut, kita bisa bergantung kepada Allah adik-adik untuk membimbing dan membantu kita untuk lebih mengasihinya dan percaya kepadanya dalam segala hal. Ayo kita sama-sama katakan ya, percaya dan mengasihinya dalam segala hal. Oke adik-adik, hari ini ada pertanyaan dari teman kita. Kak Rizka akan bacakan ya. Kak, aku mau tanya nih, bulan lalu aku mendengar berita tentang adanya bencana alam dan banyak orang yang terluka. Apakah Allah yang menyebabkan bencana alam itu terjadi? Nah, adik-adik, pertanyaannya bagus sekali ya. Kak Rizka akan menjawab. Kita melihat kejadian yang sama dalam kisah Alkitab hari ini, yaitu kisah tentang bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahwa Allah sengaja mengirimkan tulah ke Mesir untuk mendisiplin mereka karena mereka tidak percaya kepadanya. Mereka bahkan menolak dan melawan Allah. Karena itu Allah mengirim tulah yang sangat berat yang harus ditanggung oleh orang-orang Mesir dan membuat mereka menderita. Tapi Allah melakukan itu untuk menunjukkan kepada orang-orang Mesir bahwa Allah adalah Allah yang benar dan Dia memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan percaya kepadanya. Tapi sayang, mereka tetap berkeras hati. Mereka tidak mau. Kita harus berhati-hati saat membaca kisah di Alkitab tentang Allah mengirim tulah dan menyimpulkan bahwa Allah selalu mengirim bencana alam untuk menghukum manusia. Hal itu tidak benar adik-adik. Karena kita hidup di dunia yang berdosa. Bahkan dunia ini sudah rusak karena dosa. Kita tahu bahwa manusia seringkali menebang pohon sesukanya, membuang sampah sembarangan, bahkan banyak hal lain yang mereka lakukan dengan sembrono. Serta banyak sekali penyebab yang kita tidak ketahui. Karena itu bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi memang terkadang bencana alam datang dari Allah. Tapi seringkali terjadi karena dunia tempat kita berada, tempat kita tinggal yang rusak ini karena dosa. Begitu adik-adik yang bisa Kak Rizka jelaskan. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan bagaimana Engkau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dengan caramu yang ajaib, dengan anugerahmu. Begitu juga dengan Engkau Tuhan. Engkau juga telah membebaskan kami dari dosa dengan cara yang luar biasa, dengan anugerahmu, dengan kasihmu. Engkau harus turun ke dunia dan Engkau mati. Dan pada hari ketiga Engkau bangkit. Karena karya salibmu, kami dibebaskan dari dosa. Dan hari ini, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang menuntun kami, Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Bantu kami anak-anak-Mu untuk selalu percaya dan mengasihi-Mu. Bahkan bantu kami untuk taat Tuhan, melakukan setiap firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengayat hafalan. Ini adalah minggu kedua di bulan Januari tahun yang baru. Nah, Kak Rizka yakin kalian pasti sudah hafal dong? Kalau belum nggak apa-apa, kita hafal sama-sama ya. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayo kita sama-sama sekali lagi dan ikuti gerakannya Kak Rizka ya. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Now we memorizing in English. Psalm 121 verse 2. My help comes from the Lord who made heaven and earth. One more time. Psalm 121 verse 2. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak,
dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Tidak lupa untuk 4M yang terakhir. Apa itu? Betul sekali, yaitu membaca Alkitab. Karena dari membaca Alkitab kita akan mengenal Allah kita. Siapakah Dia? Siapakah Tuhan yang mengasihi kita? Dan kita akan semakin percaya serta taat kepadanya. Oke adik-adik, bye-bye and see you.